Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di kebun sawitnya milik Bapak Saif Purnama, seorang anggota PNS RSUD Kota Banjar ini guys. Saya ingin jalan-jalan karena pemiliknya tidak ada nih guys. Kebetulan sedang kerja ini. Boleh kita bisa bertemu kalau misalkan hari Sabtu atau Minggu. Sekarang hari apa? Hari Rabu. Jadi saya tidak bisa bertemu dengan beliau. Maka dari itu saya hanya bisa jalan-jalan ini. Jalan-jalan saja. Saksikan terus di TV Media Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cara budidaya kelapa sawit. Cara budidaya kelapa sawit yang telah terbukti dapat meningkatkan hasil panen. Cara budidaya kelapa sawit ini sudah kami terapkan. Budidaya kelapa sawit saat ini menjadi primadona usaha yang paling diminati di sektor perkebunan. Hal ini tidak terlepas dari potensi produksi dan harga minyak sawit beserta produk-produk turunannya yang sangat menggiurkan. Potensi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar Indonesia tetap bertahan sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia bisa dipertahankan. Perbaikan usaha budidaya kelapa sawit harus terus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh stakeholder dan petani kelapa sawit. Perbaikan cara budidaya kelapa sawit bisa melalui dengan memenuhi syarat tumbuh kelapa sawit. Syarat tumbuh kelapa sawit. Cara budidaya kelapa sawit yang utama yaitu dengan memenuhi syarat tumbuh kelapa sawit. Dengan memenuhi syarat tumbuh kelapa sawit, maka dapat dipastikan pertumbuhan dan produksi kelapa sawit menjadi lebih optimal. Syarat tumbuh kelapa sawit yaitu lahan yang memiliki iklim dan jenis tanah yang sesuai, yaitu lahan budidaya kelapa sawit yang seperti berikut. Memiliki pH tanah 4,0 sampai 6,5, subur, gembur. Memiliki curah hujan 2.500 sampai 3.000 mm per tahun dan merata sepanjang tahun. Suhu 25 sampai 27 derajat dengan lama penyinaran 5 sampai 7 jam per hari. Jika kita dapat memenuhi syarat tumbuh kelapa sawit, maka dapat dipastikan hasil yang diraih akan menjadi lebih optimal. Gunakan bibit unggul sawit. Setelah memenuhi syarat tumbuh kelapa sawit, maka langkah selanjutnya yaitu dengan menggunakan bibit unggul. Bisa memperoleh bibit sawit melalui lembaga pemerintah ataupun dengan membeli langsung melalui toko bibit pertanian terdekat. Namun pastikan bibit yang kita beli yaitu bibit sawit unggul. Berikut adalah ciri-ciri bibit sawit yang unggul. Tunas berwarna putih. Hal pertama yang perlu kita perhatikan yaitu mata tunas sawit. Bibit sawit unggul memiliki mata tunas yang optimal dan berwarna putih bersih. Jika bibit sawit berwarna kecoklatan atau bahkan kehitaman, sebaiknya patut dicurigai bahwa bibit sawit tersebut bukanlah bibit sawit unggul. Daun melebar. Bibit sawit unggul memiliki anak daun yang melebar dan tidak kusut. Bibit sawit yang unggul tidak memiliki anak daun yang menggulung. Tempurung berwarna hitam. Bibit sawit unggul memiliki tempurung yang berwarna hitam gelap. Selain itu, tempurung pada bibit sawit unggul tidak mengalami kertakan atau kerusakan. Kondisi akar. Akar pada bibit sawit unggul justru tidak terlalu panjang. Akar pada bibit sawit unggul yaitu memiliki panjang 2-3 cm. Selain panjang akar, keadaan akar bibit sawit unggul masih terlihat segar, tidak kering, memiliki warna calon akar yang kekuning-kuningan, mendekati hijau. Kondisi batang bibit sawit. Kondisi batang bibit sawit unggul yaitu memiliki ukuran yang pendek dan gemuk. Karena batang yang pendek dan gemuk akan jauh
lebih kuat jika dibandingkan dengan batang yang tinggi dan kurus. Pada umumnya, batang bibit sawit yang tinggi dan kurus akan mudah sekali patah sebelum masuk masa pertumbuhan. Selain itu, ukuran batang pada bibit sawit unggul yaitu antara 2-3 meter. Ciri-ciri bibit sawit unggul di atas. Pada umumnya bisa digunakan untuk memilih bibit sawit unggul jenis apa saja. Berikutnya adalah pola tanam. Jarak tanam kelapa sawit yang tepat. Pola tanam kelapa sawit perlu diperhatikan karena berkaitan dengan efektivitas penggunaan lahan. Waktu tanam yang tepat. Tidak ada waktu tanam yang baku untuk dijadikan patokan dalam budidaya kelapa sawit. Jadi waktu tanam yang tepat dalam budidaya kelapa sawit adalah jika umur bibit sawit siap tanam dan lahan budidaya telah tersedia. Pemeliharaan dalam budidaya kelapa sawit. Setelah ditanam, pohon kelapa sawit juga harus dirawat agar produksi budidaya kelapa sawit menjadi optimal. Ada 3 proses pemeliharaan pada budidaya kelapa sawit, yaitu penyulaman dan penjarangan. Jika terdapat bibit sawit memiliki pertumbuhan tidak normal, terkena penyakit atau bahkan mati, maka bibit sawit tersebut haruslah disulam. Penyulaman dilakukan ketika bibit berumur 10 hingga 14 bulan. Berikutnya, penyiangan. Penyiangan yaitu membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit. Gulma merupakan tanaman pengganggu yang dapat mengambil nutrisi dan makanan pokok tanaman sawit, sehingga tanaman sawit akan tumbuh tidak maksimal. Maka sebaiknya kendalikan gulma secara baik. Selanjutnya yaitu pemupukan kelapa sawit. Pemupukan kelapa sawit merupakan kegiatan perawatan budidaya kelapa sawit yang bertujuan untuk memberikan makanan pada tanaman sawit. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan dengan cara yang baik agar budidaya kelapa sawit dapat maksimal. Pemupukan kelapa sawit juga dilakukan sesuai umur dengan menggunakan setengah dari dosis pupuk kimia ditambah pupuk organik. Halo guys, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentu saja di TV Media Channel.